Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Permatasari, NIM 203111100. Saya akan menjelaskan materi di kelas 10 bab 3 dengan materi PAI dan budi pekerti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pengertian dari jujur dalam bahasa Arab, kata jujur diambil dari kata as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata dari jujur adalah dusta. Secara istilah, kata jujur atau as-sidqu biasa dimaknai dengan a. kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang B. kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang C. ketegasan dan kemantapan hati. D. sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan suatu kedustaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembagian sifat jujur. Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam pembagian sifat jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia. Adapun makna dari pembagian sifat jujur. Jujur dalam niat atau berkehendak yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam perkataan atau lisan yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur atau diam. Jujur dalam perbuatan atau amalia yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, adapun ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah perilaku jujur. Menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syananu qaumin alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka.
Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.